Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik. Engkau tak pernah lupa bagi kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang terang, yang dapat menerangi dunia ini Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas berkat-Mu dan atas pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, sehingga kami dapat beribadah dan melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, membimbing setiap kami Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang masih dalam perjalanan,
kiranya Engkau hentar mereka, sehingga mereka dapat sampai ke tempat ibadah ini, bertemu dengan kami semua, dan memperoleh sukacita yang baru, bahkan berkat yang baru daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Dan kami mengucapkan shalom, selamat datang dan selamat beribadah. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pada hari ini. Saya kena percaya kita semua memiliki kerinduan yang sama, yaitu rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. sekali lagi, Tuhan tak selalu menjawab. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar setiap seruan doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. terkadang kita kecewa, bahkan sampai marah karena Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, Tuhan ingin memberikan yang lebih, yang terbaik bagi kita, lebih dari apa yang kita doakan, bahkan kita harapkan. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Besarkan nama Tuhan. Dan kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita bersukacita bersama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar nama-Namanya, Besarkan nama Tuhan. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar nama-Namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib.
Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus, Nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk kembali, saudara. Puji nama Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk bersaksi, kami memberikan kesempatan. Ke Sony. Shalom. Ya, saya mengikuti menuruti khotbahnya Om untuk belajar bersaksi. Kalau kita tidak mau bersaksi nanti di dalam saja tidak mau, nanti gimana mau bersaksi keluar. Ya, pendek saja. Berapa waktu yang lalu, sudah beberapa bulan yang lalu waktu habis Xinjia itu saya kena COVID. Nah, pas hari Senin itu muncul gejala sakit semua gitu, linu-linu, sakit kepala sekali gitu. Wah, pasti COVID ini. Setelah itu saya tes, ternyata memang benar positif COVID. Padahal itu minggunya saya masih hubungan erat sama anak, sama istri gitu ya. Tapi yang saya mau saksikan di sini adalah Tuhan melindungi, mereka tidak sampai tertular. Tuh, saya tidak bisa membayangkan gimana kalau anak kecil sakitnya kayak gitu ya. Ya itu aja, yang kesaksian pendek saja. Saya mau bersyukur karena Tuhan sudah melindungi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sony. Tuhan selalu menjaga kita. Mungkin ada yang lain, Bu Darto. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau mengucap syukur terima kasih atas pertolongan Tuhan. Karena hari yang lalu anak saya yang bernama Tini melahirkan anaknya yang kedua. Karena itu kan anaknya sudah SMP kelas 3. Sudah lama enggak mengandung lagi, jadi saya uas-uas, khawatir Om. Jadi saya ini waktu di telepon sama cucu saya, anaknya yang besar, Mak, ini sekarang ibu ada di rumah sakit. Dek saya, kok di rumah sakit, kok melahirkan kok enggak di bedan. Gini Om, saya Om, ada apa ya? Udah berangkat jalan, emak kuat jalan. Kuat, ayo Tuhan menyertai nak, kuat nak jalan-jalan. Saya ke rumah sakit situ. Dari situ, mana aja? Dek lebet Bu, mboten asal ningali, mboten asal masuk. Aduh, saya ini semalam duduk. Begitu bedanya keluar. Pak, minta ndak tahu minta pepes apa gitu. Karena pendarahan terus. Aduh, saya berdoa terus sembahyang, Tuhan tolong supaya pendarahan ini berhenti, jangan sampai berlarut. Karena anak saya sudah lama tidak bunting lagi ya Om, jadi khawatir. Itu karena saya yang
nyuruh bunting lagi itu memang saya. Kan kasihan ya anak ibu cuma satu ya. Tapi puji Tuhan Om, sekarang anaknya sehat, ibunya sehat, ada di rumah sana. Tak taruh di rumah udah usah mak, ndak repotin teman-teman sampean. Puji Tuhan. Itu ya satunya. Kalau saya ini hidup di dalam Tuhan, kata orang-orang, kok kuat sampean? Udah dulu ada Pak Toh, badannya kurus. Loh, aku kan anak saya kecil-kecil, bapaknya kan kerjanya seperti itu. Jadi saya ini kurang makan. Tapi dulu saya tidak pernah bilang saya kurang makan. Tapi sekarang saya sudah dicukupi Tuhan. Berani saya, dulu saya kurang makan. Kalau disuruh makan, emak sudah makan. Sudah, padahal belum. Biar anak saya kenyang gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati saya. Walaupun waktu itu dulu satu hari itu step 2 kali, 3 kali itu anak saya itu yang besar itu. Tapi puji Tuhan sekarang sehat sampai sekarang. Dikasih Tuhan berkat semuanya cukup, Tuhan mencukupkan semua pada saya. Walaupun saya hidup kekurangan tapi Tuhan mencukupi. Dulu baru berhenti dari toko Sri. Katanya koyong, si ada koyong. Anakmu sik bayi ojo leren. Sapa sing ngene mangan anakmu? Jangan khawatir, ada Tuhan. Oh, itu sama koyong. Kalau saya keluar dari becak ditarik. Cukup oleh becak, cukup. Tahu Om, badan saya ini kadang ada karat. Pohon saya pasang. Mangan ketan ya mak, iya makan ketan. Tak kasih kelapa, oh sungguhan ini Om. Sekarang aku puji Tuhan. Semuanya dicukupi Tuhan. Tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Karena Tuhan ini Om, bukan karena saya. Saya ini bodoh, nol bodoh. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi Tuhan ngasih hikmat, saya bisa kerja, besarkan anak-anak. Terus sekarang anak-anak saya rumah tidak nyewa, rumah sendiri. Itu saya dikasih. Terus tempat saya itu puji Tuhan, orang-orangnya baik semua, RW RT semua baik. Di situ saya tidak punya saudara seiman, sungguhan, tapi semua seperti saudara. Jadi saya ini tidak pernah dibenci orang, tidak pernah merasa dibenci orang. Memang saya ada di mana kamu harus menyesuaikan diri kamu di mana. Jadi itu saya hati-hati. Makanya saya sama anak-anak harus dijaga nama Tuhan nak ya. Jangan sampai mempermalukan Tuhan. Tuhan malu oleh anak-anak salah. Sampai gitu saya ambil anak-anak pola hidup saya. Bukan dikira orang-orang kok enak sama enggak. Enggak enak. Enggak enak Soro. Saya dulu bikin sakiler, bikin rengginang, bikin corak mas, bikin peyek. Apa aja Om. Sambil jualan kacang itu. Ini puji Tuhan dulu itu saya naik kulaan cuma telur 2 kilo, beras cuma 10 kilo. Puji Tuhan sekarang bisa beli sasakan, telur bisa 1 kerat. Itu Om, puji Tuhan karena Tuhan ini bukan karena saya. Itu apa namanya? Sekarang ini anak-anak saya, ayo nak bersyukur. Ayo bersyukur, enggak usah apa-apa sekarang bilang bersyukur. Tidak ada apa-apa lagi Om sekarang hanya apa ya? Ayo dinikmati nih berkat Tuhan. Jangan mengeluh. Itu ada orang pasti tidak boleh mengeluh terus. Biar tidak ngeluh saya gitu. Nek mengeluh terus bisa ngeluh sakit. Sampai orang-orang sampai ditinggal mati Pak kok tambah gemuk tambah sehat. Karena besok saya kan ke sana nek saya sing tidak ada lah sing ada ya apa? Gitu pikiran saya sih dibutuhkan anak-anak cucu saya ya. Jadi saya puji Tuhan semuanya ini tuh berkati saya Dan saya sekarang mau memuji Tuhan, haleluya. Tidak ada apa-apa lagi saya cuma haleluya. 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 Haleluya.
kami butuhkan, baik berkat rohani dan jasmani, baik berkat semuanya berkat dari Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih sekian kesaksian saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu Ranto. Kesaksiannya dapat menguatkan kita semua. Mungkin Kak Ira bisa mempersembahkan sebuah pujian. Jesus, your
give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menolong dalam kesesakan. Biarpun gelombang datang dalam hidup kita, kita tahu bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Puji nama Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Tangan Kuat. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Di tangan kita ada beberapa garis, Bapak Saudara, yang katanya garis ini dapat menunjukkan garis rezeki, garis kesehatan, bahkan jodoh katanya. Sekarang coba kita genggam. Ada beberapa garis saja yang bisa kita genggam, dan sisanya ini ada garis sisa. Ini membuktikan bahwa masa depan kita, takdir kita, semua ada dalam genggaman tangan kita. Dan sisanya ini adalah bukti bahwa ini adalah batas kemampuan kita. Sekuat apapun, kekuatan kita sebesar apapun menggenggam, maka masih ada garis yang bisa kita lihat. Maka dari itu kita membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Kita kalau jalan sendiri tidak akan mampu. Dengan Tuhan kita dimampukan untuk menggenggam semuanya. Mari bersama kita pujikan pujian ini. Yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri.
bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang untuk pelayan selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Jalan sendiri, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Bapa kami di surga, kami ucap syukur selalu kepadamu ya Tuhan. Melalui pujian ini kami berkomitmen, kami berjanji bahwa tanpa kekuatan yang dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa anugerah dari Tuhan, kami semua tidak akan mungkin bisa berada di tempat ini. Terlebih khusus untuk kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tanpa kekuatan, tanpa anugerah Tuhan, hanya ada malapetaka, hanya ada ketidaksuksesan. Namun karena Tuhan ada di pihak kami, Tuhanlah yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus terangkat, bukan hanya meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, namun memberikan rohnya di dalam kehidupan kami. Peran Roh Kudus itu jugalah yang akan kami pelajari pagi hari ini. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari untuk membangkitkan kami, untuk menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh kami yang mendengarkan maupun hamba yang menyampaikan berita firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Saya sapa Bapak Ibu Saudara dari tempat yang sangat berbahagia ini. Shalom bagi kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap kehidupan kita hari ini merupakan kehidupan orang-orang yang merindukan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara-saudara semua, karena kita lagi menantikan atau kita ada di dalam momen-momen bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi, maka alangkah baiknya kita akan membedah sebuah tema juga Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu peran Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Nah saudara-saudara semuanya, ketika melihat slide di atas saudara sekalian, Bapak Ibu pasti langsung bisa merekonstruksi, bisa juga mengkonstruksikan cerita itu langsung di kepala kita. Oh, ada Daud dan Goliat di sana. Kita langsung paham ceritanya saudara sekalian. Bagaimana ada seorang anak kecil, yaitu dia seorang yang berani ketika ada orang yang tinggi besar kira-kira 3,5 meter yang mengolok-olok bangsa Israel. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mungkin konon katanya menurut sejarah berusia 12 tahun yang berani menghadapi Goliat. Cerita itu begitu familiar di kepala kita dan kita bisa mengkonstruksikan narasi atau cerita itu dan menceritakannya kepada orang lain dengan leluasa.
dengan luar kepala, saudara sekalian. Namun Bapak Ibu apakah tahu bahwa firman Tuhan itu tidak monoton. Firman Tuhan itu selalu berkembang. Firman Tuhan itu hidup selalu baru, saudara-saudara sekalian. Jikalau kita mungkin pernah mendengarkan cerita tentang kerajaan Mojopahit yang dahulunya adalah kerajaan Singosari, saudara sekalian, yang dimana pemimpin atau pencetus atau yang membuat kerajaan Mojopahit itu terjadi yaitu Raden Wijaya, seperti itu. Masuk singkat cerita, masuk itu kepada kerajaan atau pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah itu masuk kepada pemerintahan Gajah Mada. Setelah itu ketika Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu akhirnya sudah meninggal, akhirnya kerajaan itu terpecah, diinvasi oleh kerajaan Demak. Kira-kira terjadi tahun 1200 sampai 1500 Masehi. Kira-kira seperti itu. Cerita itu, saudara sekalian, sudah final. Cerita itu final, walaupun ada penemuan-penemuan arkeologi atau penemuan keping-keping, tembikar, ataupun recehan-recehan seperti itu tidak cukup signifikan untuk mengembangkan cerita tentang kerajaan Mojopahit dan kerajaan Singosari itu. Itu final, saudara sekalian. Namun Alkitab berbeda, saudara sekalian. Alkitab tidak seperti cerita-cerita itu. Alkitab berkembang setiap harinya. Pengertian-pengertiannya selalu baru, saudara-saudara sekalian. Jikalau kita juga melihat filsafat-filsafat modern, bagaimana mungkin Plato, Mencius, Konfusius, ataupun Aristotel. Pemikiran-pemikiran mereka juga final, saudara sekalian. Tidak terlalu banyak lagi digali pemikiran-pemikiran mereka. Monoton sampai di situ saja, saudara sekalian. Atau yang lagi berkembang hari ini mungkin Leonardo da Vinci dengan Da Vinci Code-nya, di mana di situ banyak penemuan-penemuan ilmiah, banyak mungkin ada tentang menceritakan masa depan, ramalan-ramalan masa depan. Saudara-saudara semua, cerita-cerita manusia, mitos-mitos manusia atau cerita apapun itu final, saudara sekalian. Final, tidak berkembang, walaupun ada perkembangan tidak cukup signifikan. Namun berbeda dari firman Tuhan, saudara sekalian. Jikalau kita melihat firman Tuhan, saudara, proses penulisannya kira-kira memakan waktu 1500 sampai 1600 tahun, saudara sekalian. Dari zaman Musa kira-kira 1500 tahun, saudara sekalian. Jikalau kita menilik sampai hari ini, proses penulisan Alkitab kira-kira 3500 tahun, saudara sekalian. Karena kita sekarang sudah 2000 Masehi, saudara sekalian. Musa 1500 tahun. Kita dengan Yesus Kristus 2000 tahun kurang lebih, saudara sekalian. Namun ingat, Alkitab selalu dibahas. Alkitab selalu diperdengarkan, Alkitab selalu dibacakan. Itu membuktikan, saudara, bahwa Alkitab itu enggak monoton. Mengapa saya katakan ini di awal-awal? Supaya konstruksi narasi yang sudah kita hafal di luar kepala tidak membuat kita, aku sudah tahu ceritanya, Pak. Aku sudah tahu ceritanya, bro. Itu tak ceritakan kepada anak-anakku. Saudara-saudara sekalian, ketika saya merenungkan firman Tuhan, ada bagian-bagian juga yang baru yang saya temukan. Yang tidak saya temukan dahulu waktu saya sekolah di seminari. Itulah membuktikan bahwa Alkitab itu hidup, saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang kita akan melihat peran Roh Kudus dalam historitas Daud atau dalam sejarah kehidupan Daud. Kita akan memulaikan pembacaan kita, saudara sekalian. Alangkah baiknya kita akan baca dari kisah 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, saudara sekalian. Kita kisah tentang peperangan Daud dan Goliat itu sebenarnya terjadi di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-50, saudara sekalian. Namun sebenarnya konteks dari 1 Samuel 17 itu berada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Yuk. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi saudara-saudara sekalian, narasi tentang peperangan Daud dan Goliat itu sudah kita ketahui. Begitu sangat luar kepala. Namun apakah saudara tahu konteks atau presuposisi ataupun latar belakang dari kejadian itu ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ketika itu, saudara sekalian, Samuel yang adalah nabi pada saat hari itu sedang dari gelisah, saudara sekalian. Karena apa? Saul sudah ditolak Tuhan pada saat hari itu. Sehingga Samuel begitu sangat gelisah, begitu sangat sedih hatinya. Sehingga Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, pergi ke anak Isai yang ada di Bethlehem itu loh. Urapi, ada seorang anak Isai. Pergi saja ke sana. Nanti saya akan memberitahukan kepadamu.
Ketika Samuel pergi ke Bethlehem, singkat cerita saudara sekalian, pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan Isai. Samuel melihat Eliab yang tinggi besar, ganteng, kekar badannya. Samuel berkata, oh ini yang diurapi Tuhan. Namun ternyata enggak saudara, bukan itu. Lewat lagi Abinadab namanya, anak kedua dari Isai. Tidak juga ditolak oleh Tuhan. Lewat juga Syama, anak ketiga dari Isai. Ditolak juga oleh Tuhan. Ketika ketujuh anak Isai ini lewat saudara sekalian, Tuhan tidak berfirman bahwa ada salah satu anak Isai di situ yang harus diurapi saudara sekalian. Sehingga Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Enggak, masih ada satu lagi. Itu yang ada di penggembalaan itu, menggembalakan kambing domba itu. Panggil dia sekarang. Kalau nggak datang dia, kita nggak akan melakukan acara itu. Atau kita tidak akan makan minum di tempat ini. Setelah dipanggil saudara sekalian, maka Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dia diurapi menjadi raja. Dan Roh Tuhan berkuasa atas Daud mulai hari itu. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ketika kita berangkat kepada 1 Samuel pasal yang ke-17 saudara sekalian, itu langsung peperangan Daud dan Goliat. Saudara-saudara, apakah saudara berpikir bahwa implikasi atau dampak kita menerima Roh Kudus, kita akan disembuhkan dari penyakit? Implikasi atau dampak ketika kita mendapatkan Roh Kudus, apakah kita sukses? Implikasi atau dampak ketika kita mendapatkan atau menerima Roh Kudus, semuanya lancar begitu saja? No, saudara sekalian. Tidak demikian yang dialami Daud. Ketika Roh Tuhan ada di dalam dia harus berperang dan hampir berpotensi untuk menghilangkan nyawanya, saudara sekalian. Berapa banyak sekarang pemahaman-pemahaman yang sumbang. Ketika kita menerima Roh Kudus akan sukses selalu, sembuh dari sakit penyakit, geblak, teriak-teriak. Saudara-saudara, jikalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan yang serius, kita akan selalu ditipu saudara. Tidak demikian dengan apa yang dialami Daud. Kejadian atau narasi Daud ini diurapi menjadi raja. Dan dia menerima Roh Tuhan. Dan dia menghadapi pencobaan atau menghadapi ujian. Kita akan teringat cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun. Bapak Ibu masih ingat? Kita akan coba membaca ayat itu di dalam ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Coba dibaca Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Saudara-saudara semua, ketika Yesus dibaptis saudara sekalian, dan Roh Tuhan turun ke atas Yesus seperti rupa burung merpati. Bapak Ibu lihat pasal yang keempat, tidak jauh dari itu. Maka saudara sekalian di pasal yang keempat, maka Roh Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Tidak jauh, langsung skip, skinnya langsung berbeda. Ketika Yesus diurapi atau ketika Yesus Roh Kudus turun ke atasnya mengurapi, menguasai Yesus, langsung skinnya berbeda saudara sekalian. Dia langsung dibawa oleh Roh yang sama itu ke padang gurun untuk dicobai. Inilah bukti saudara sekalian bahwa ketika kita menerima Roh Kudus tidak selalu berjalan mulus saudara sekalian. Tidak selalu berjalan mulus. Saya akan kehabisan cerita untuk menceritakan tentang bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ketika diurapi, ketika Roh Tuhan berkuasa atas mereka. Mereka harus dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Begitu juga Daniel yang disebutkan Belsazar. Ketika dia ada di dalam Roh Tuhan, diurapi penuh dengan Roh Tuhan, dia harus masuk ke gua singa. Saya akan kehabisan waktu ketika menceritakan Stefanus, saudara. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas dia, dia berani bersaksi. Dan sampai kematiannya itu terjadi karena dia bersaksi, saudara sekalian. Saya akan kehabisan kata menceritakan murid-murid Yesus semua yang mati martir. Kecuali Yohanes, murid terakhir, saudara sekalian. Dari sini kita bisa melihat sebuah prinsip dari firman Tuhan yang begitu sangat dalam. Bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, bukan mendapat saudara ya. Saya tidak terlalu setuju istilah itu. Roh Kudus itu bukan seperti recehan kita dapat, enggak. Namun kita menerima saudara. Karena Alkitab berkata, Yohanes berkata di dalam pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, aku datang membaptis kamu dengan air. Namun dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itu berarti hanya Yesus yang bisa memberikan Roh Kudus. Hal itu jelas juga terpapar ketika Yesus mau terangkat ke surga. Dia berkata menjanjikan Roh Kudus bagi kita, Parakleita atau Parakletos, yaitu Roh penghibur.
Roh damai sejahtera, saudara-saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Itu tidak selalu berarti keadaan kita mulus, pekerjaan kita mulus, kehidupan suami kita mulus, di kampus kita mulus, semuanya mulus, sakit penyakit sembuh. No, saudara sekalian. Hal yang terbalik terjadi, saudara-saudara. Banyak tantangan. Yesus dicobai di padang gurun. Daud mengalami, yaitu peperangan melawan Goliat yang notabene, saudara sekalian, itu bukan peperangan yang logis, saudara. Itu bukan peperangan yang logis. Namun apa, saudara? Yesus menang di padang gurun dan juga Daud menang ketika melawan Goliat. Nah, saudara, dari pendahuluan ini kita setidaknya sudah melihat, saudara sekalian, implikasi atau dampak ketika kita menerima Roh Kudus, saudara. Sekarang kita akan masuk di dalam cerita tentang Daud dan Goliat. Kita masuk latar belakangnya, saudara ya. Walaupun ayat-ayat ini ataupun walaupun cerita ini sering kita bacakan, namun ingat firman Tuhan itu hidup. Kita akan coba membacanya dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Ayat keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta Jadi sejengkal. singkatnya, saudara sekalian, ada peperangan antara dua negara, katakanlah demikian, yaitu bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Sepertinya peperangan ini sudah direncanakan dahulu, saudara sekalian. Bukan peperangan yang ucuk-ucuk begitu saja, enggak. Ini peperangan yang direncanakan. Orang Filistin dengan orang Israel ini seperti musuh bubuyutan, saudara. Sebenarnya ada banyak musuh-musuh orang Israel, seperti Mesir, seperti Moab, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi musuh atau rival abadi dari orang Israel memang adalah orang Filistin, saudara. Jikalau kita suka sepak bola, ini mungkin seperti antara fansnya Real Madrid atau fansnya Barcelona dengan fansnya Barcelona yang rival abadi, saudara sekalian. Atau mungkin jikalau ini di kalangan emak-emak, mungkin ini fansnya Nikita Mirzani dengan fansnya Lucinta Luna, kira-kira begitulah, saudara-saudara, yang selalu tawuran, yang selalu begitulah, saudara-saudara sekalian. Ini ilustrasi supaya saudara mengerti posisinya, saudara. Jadi ini merupakan rival abadi, saudara sekalian. Dan peperangan ini sudah direncanakan, saudara-saudara. Dan ketika peperangan ini sudah direncanakan, Israel di bukit sebelah sana, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, saudara sekalian, maka tampillah seorang yang bernama Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 3,2 meter, saudara sekalian. Kira-kira kurang lebih seperti itu, karena hasta dari orang Israel biasanya lebih panjang daripada kita orang Asia Tenggara di tempat ini. Kira-kira 3,2 setengah meter, saudara sekalian. Itu cerita awalnya, latar belakangnya. Next, kita akan membaca kembali ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Jadi saudara-saudara, ini merupakan strategi yang bagus, saudara sekalian. Raja dari orang Filistin ini, saya katakan dia orang yang cerdas, saudara sekalian. Karena raja itu mengetahui anak buahnya itu tingginya 3,2 meter. Sehingga ia berpikir bahwasanya ketika ini duel 1 lawan 1, pasti aku menang. Dan saudara tahu ketika Goliat ini berkata kepada segenap orang Israel pada saat hari itu, "Jika aku kalah, aku akan dengan segenap tentaraku akan menjadi hambamu. Namun jikalau kamu kalah, kamu segenap Israel itu menjadi hambaku." Nah, di sini saudara merupakan strategi perang yang sangat jitu yang dilakukan oleh orang Filistin, saudara. Dan orang Filistin ini, yaitu Goliat ini, menjatuhkan mental dari orang Israel pada saat hari itu. Kenapa menjatuhkan mental, bro? Karena di situ dia katakan, saudara, "Bukankah aku orang Filistin dan kamu hamba Saul loh? Kamu budak loh, aku orang Filistin loh."
Aku ini berperang loh. Aku ini sejak kecil ini udah latihan perang loh. Lah sementara kamu ini cuma hamba, cuma budak loh. Jadi mental, mood dari orang Israel beserta juga dengan Saul itu, raja mereka, itu direndahkan, itu dikucilkan saudara. Dijatuhkan mentalnya saudara sekalian. Dan ini merupakan strategi perang yang sangat baik yang dilakukan oleh tentara Filistin saudara sekalian. Ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi termasuk Saul saudara. Termasuk Saul itu bahasa aslinya itu saudara sekalian, darah rendah mereka. Nun sewu Bapak Ibu. Ini bahasa hiperbola ya, nun sewu. Terkencing-kencing mereka, mencret mereka. Ini bahasa hiperbola ya saudara ya. Ini bahasa kiasan. Dalam bahasa aslinya itu saudara, lemah mereka atau darah rendah mereka, hampir pingsan mereka saudara sekalian. Karena apa? Orang Israel itu 40 hari loh. 40 hari, 40 malam selalu mengolok-olok bangsa Israel. Ayo duel kita, 1 lawan 1 jikalau engkau gentleman. Dan semua orang Israel, semua dijatuhkan mentalnya saudara sekalian. Semua mereka down, termasuk Raja Saul. Yang selama pemerintahannya selalu disertai oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan. Namun pada momen ini Raja Saul pun menjadi down, menjadi putus asa, menjadi sangat takut dan cemas saudara sekalian, melihat tantangan yang dilakukan oleh Goliat ini saudara-saudara sekalian. Nah saudara-saudara, kita akan melihat saudara sekalian bagaimana kisah ini. Kita akan melihat skin yang berikutnya adalah kita melihat biografi dari Daud. Daud adalah seorang gembala domba yang memiliki iman kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13 tadi saudara sekalian. Rupanya itu elok, dikatakan elok. Setelah itu kemerah-merahan saudara. Kalau saya sih butek saudara ya. Kalau Raja Daud itu kemerah-merahan, elok, parasnya masih polos saudara sekalian. Namun walaupun dia masih kemerah-merahan, polos, ahli tafsir sepakat bahwa dia kira-kira berusia 12 tahun. Tidak lebih dari 14 tahun. Karena ditafsirkan melalui dia kemerah-merahan rupanya seperti itu. Jadi kira-kira berusia 12 tahun. Namun dia sudah memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan saudara-saudara sekalian. Nah skinnya saudara, ketika bangsa Israel ada di dalam peperangan itu dan bangsa Israel ditantang oleh orang Filistin saudara sekalian selama 40 hari lamanya, maka saudara sekalian Isai menyuruh anaknya yaitu Daud untuk pergi ke peperangan itu saudara sekalian. Pergi ke peperangan itu untuk memberikan makanan kepada kakak-kakak dari Daud. Ternyata saudara sekalian, menurut tradisi ternyata anak laki-laki itu harus mengikuti kerajaan pada saat hari itu. Sehingga 3 kakak-kakak Daud yaitu Eliab, Abinadab dan Syama itu adalah tentara Israel saudara. Sehingga Isai bilang, Daud kamu antar makanan ke tempat kakakmu yang sedang berperang itu loh katanya. Jadi Daud pergi untuk mengantarkan makanan ke tempat peperangan itu saudara sekalian. Nah saat dia tiba di kamp tentara, namun sebelum itu saudara ingat dia apa? Dia seorang penggembala domba saudara ya. Walaupun papanya loh bilang kamu itu pergi mengambil atau mengantarkan makanan, dia dikatakan saudara menitipkan kambing dombanya saudara. Jadi dia bukan orang yang toledor begitu saja. Ketika dipercayakan sebuah pekerjaan yang lain, dia akhirnya membiarkan domba-dombanya itu, enggak. Namun dia menitipkan dombanya itu kepada penggembala-penggembala domba yang lain saudara. Baru ia masuk ke kamp tentara dan memberikan makanan itu. Ternyata ada kamp tentara pada saat hari itu. Biasanya memang di dalam peperangan ada kamp tentara yang khusus mungkin amunisi ataupun bahan-bahan makanan dan peralatan-peralatan yang lain saudara. Nah ketika Daud memberikan makanan itu ke kamp tentara, dia mendengarkan yang tadi teriakan-teriakan dari Goliat yang 40 hari itu loh saudara-saudara. Dia mendengarkan teriakan Goliat itu, ayo 1 lawan 1 kita maju berperang, ayo siapa yang mau. Semua tentara Israel ciut. Nah Daud ini tanya kepada tentara Israel, siapa ini orang yang gak bersunat ini? Saya bingung saudara sekalian. Bagaimana mungkin orang yang berusia 12 tahun memiliki pemikiran yang dalam begitu saudara-saudara? Siapa yang gak bersunat ini? Bisa-bisanya dia mengolok Allah Israel dan segenap tentara Israel. Apa yang akan diberikan jikalau orang ini dikalahkan? Maka tentara Israel berkata, oh nanti kamu akan dibebaskan dari pajak. Oh nanti kamu akan dikasih anak perempuan raja, dikasih harta benda. Namun sebenarnya saudara sekalian,
Jikalau saudara membaca detail dari cerita itu, sebenarnya bangsa Israel sedang bilang gini kepada Daud. Daud, ngapain kamu nanya-nanya sih? Urus aja kambing dombamu yang 2-3 ekor itu. Kamu masih anak-anak, ngapain kamu ke sini? Pulang aja. Sebenarnya bahasanya itu seperti itu, saudara-saudara sekalian. Bahasa sehari-hariannya itu. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar 4 poin, saudara. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Yang pertama adalah Roh Kudus memampukan Daud menolak perkataan-perkataan yang melemahkan. Yang kedua, saudara sekalian, Roh Kudus memampukan Daud mengingat perbuatan-perbuatan atau pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan Daud, saudara-saudara sekalian, untuk berjalan bukan dengan melihat kekuatannya, namun melihat kekuatan Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, Roh Kudus memampukan Daud, saudara sekalian, untuk tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Kita akan masuk dalam poin yang pertama, menolak perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-25, saudara sekalian. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya saudara, bangsa Israel itu mengatakan, oh kalau kamu mengalahkannya, maka kamu akan diberikan kekayaan, diberikan income, dibebaskan dari pajak. Namun sebenarnya perkataan itu, saudara sekalian, hanya formalitas. Maksud dari bangsa Israel adalah, kamu gak usah nanya-nanya Daud. Kamu balik aja ke rumahmu. Kamu nggak tahu apa-apa di sini. Saudara-saudara, Daud menerima perkataan yang menjatuhkan. Bukan dari orang Filistin loh. Tapi Daud menerima perkataan yang menjatuhkan dan melemahkan dari tentaranya sendiri, saudara. Bukankah harusnya tentara dari Israel itu mensupport Daud? Oh iya kamu Daud, kamu pasti bisa. Enggak, saudara. Tentara Israel itu menjatuhkan, melemahkan Daud, saudara-saudara sekalian. Bukan hanya itu, saudara sekalian. Bukan hanya tentara Israel, namun juga dari saudara-saudaranya. Pasal yang ayat yang ke-28, bro. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara-saudara, bahkan Daud disalahpahami oleh saudara-saudaranya sendiri, saudara-saudara sekalian. Jadi Daud bukan hanya menerima perkataan-perkataan yang menjatuhkan dari pihak Israel, no. Namun juga menerima perkataan-perkataan yang menjatuhkan dari saudara-saudaranya. Bahkan Eliab, Syama dan Abinadab, kakak-kakak Daud mengatakan, "Mengapa engkau datang?" Kata ini, saudara sekalian, penting. Itu berarti kedatangan Raja Daud tidak terlalu diinginkan oleh Eliab maupun Abinadab maupun Syama, saudara sekalian. Mengapa engkau datang? Dan di situ dikatakan selanjutnya, saudara, di mana kamu tinggalkan kambingmu yang 2-3 ekor itu? Maksudnya itu kayak gini, saudara sekalian. Kamu itu cuma bisa menggembalakan domba loh. Kamu gembalakan pun itu cuma 2-3 ekor loh, nggak banyak. Jadi maksudnya Eliab itu begitu, saudara. Kambing 2-3 ekor itu kamu kemanain itu? Itu bukan hanya merendahkan, namun mengucilkan dia. Menganggap Daud itu tidak tahu apa-apa. Memandang dia sebelah mata, saudara. Aku tahu keberanianmu dan kejahatan hatimu. Maksudnya seperti ini. Kamu kesini datang cuma untuk lihat perang-perang ini kan? Ada orang bacok-bacokan, bahasa sederhananya gitu. Ada orang lihat bacok-bacokan, tombak-tombakan. Aku tahu maksudmu itu gitu kan. Datang ke sini kan. Saudara-saudara, Daud menerima perkataan yang menjatuhkan itu. Bukan dari tentara Filistin, saudara. Namun dari bangsa Israel. Dari kakak-kakaknya, saudara. Ada pepatah yang mengatakan, orang terdekat kita lah yang paling berpotensi untuk menyakiti kita. Benar, saudara sekalian? Yes. Orang terdekat kita lah yang paling berpotensi mencabik-cabik kita, saudara sekalian. Jikalau kita dimaki-maki oleh orang yang tidak seiman dengan kita, itu biasa. Atau orang tetangga kita, itu biasa. Namun ketika kita dimaki-maki oleh istri kita, oleh suami kita, anak kita, menantu kita, kerabat-kerabat kita, itu menusuk sangat dalam, saudara. Begitulah yang dialami oleh Daud, saudara. Dia bukan hanya menerima perkataan yang menjatuhkan dari kakak-kakaknya, namun juga dari orang tuanya, saudara sekalian. Masih ingat cerita tentang Daud diurapi menjadi raja itu? 7 anak-anak dari Isai itu diundang di dalam pertemuan itu. Bagaimana Nabi Samuel itu datang. Sebuah pesta yang sangat besar. Daud tidak diundang, saudara. Jadi Daud bukan hanya menerima perkataan yang menjatuhkan dari bangsa Israel, dari sanak saudaranya, namun juga dari orang tuanya, saudara sekalian. Dikucilkan, dipandang sebelah mata.
Makanya dikatakan saudara, Daud pernah berkata di dalam kitab Mazmur, walaupun bapak dan ibuku meninggalkan aku, namun aku tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu merupakan kata-kata yang sangat dalam. Banyak orang berkata bahwa Daud ini anak haram karena diperlakukan tidak baik. Namun ternyata tidak, saudara. Alkitab jelas mencatat bahwa Isai memiliki 8 anak. Berarti Daud merupakan anak dari Isai. Namun mungkin tidak terlalu dipertimbangkan. Mungkin dikucilkan. Mungkin dianggap tidak baik. Mungkin dianggap tidak tahu apa-apa, saudara sekalian. Bangsa Israel. Dan juga kakak-kakak dari Daud. Dan juga orang tua dari Daud. Itu merendahkan, menjatuhkan Daud. Saudara-saudara, adakah dari kita di tempat ini yang pernah mengalami perkataan-perkataan yang menjatuhkan dari orang-orang terdekat kita? Saudara, saya sedikit cerita. Ketika saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, saudara sekalian, hanya 1 orang yang mengiyakan saya sekolah Alkitab. Hanya 1 orang. 1 person. Hanya ibu saya, saudara sekalian. Ini cerita sungguhan. Bahkan adik dari papa saya, saudara. Ini kisah nyata. Adik dari papa saya bilang gini sama saya di depan saya sendiri. Daud itu bertahan sebulan saja itu di Surabaya. Kalau bisa potong tanganku ini. Kita memiliki motivasi yang baik untuk sekolah Alkitab. Yes, saya mungkin dahulu karena anak STM kan tahulah gimana tawuran, menakal seperti itu. Atau tidak taat sama orang tua. Sehingga presuposisi itu, sehingga narasi itu saya maklumi saudara-saudara sekalian. Namun ketika ada motivasi yang tulus untuk sekolah Alkitab, harusnya banyak orang yang mendukung. Saudara-saudara, papa saya sendiri pun sejatinya tidak terlalu menyetujui awalnya. Tidak terlalu menyetujui bahwa saya sekolah Alkitab, saudara. Namun hanya ibu saya yang nangis-nangis. Yang ngotot untuk saya tetap sekolah Alkitab. Dan sampai sekarang saudara sekalian, saya lulus dari sekolah Alkitab dan sampai sekarang melayani saudara-saudara sekalian. Saya tidak bilang pulang ke rumah itu. Mana itu? Udah itu. Kalau adiknya bapak kan udah namanya. Mana itu? Udah itu. Ayo udah potong tanganmu. Enggak gitu juga saudara sekalian. Enggak nuntut itu. Maksudnya saudara-saudara, memang terkadang orang-orang terdekatlah yang paling potensial untuk menyakiti kita. Namun jangan jadikan perkataan-perkataan itu untuk menjatuhkanmu, saudara sekalian. Jadikanlah perkataan-perkataan yang melemahkanmu itu sebagai batu loncatan untuk engkau semakin lebih baik. Karena perkataan itu, saudara sekalian, saya selalu komitmen untuk belajar sungguh-sungguh di kampus. Karena perkataan yang menjatuhkan itu, saudara. Saya selalu sungguh-sungguh, saya selalu belajar apapun, rajin apapun, saudara sekalian. Karena perkataan-perkataan itu. Jadi jikalau kita mungkin mengalami pergumulan yang sama seperti Raja Daud. Mari saudara, jangan jadikan. Tolak semua perkataan-perkataan yang menjatuhkan itu dari pihak manapun saudara sekalian. Bahkan dari pihak orang-orang terdekat kita. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Nah saudara-saudara, bukan hanya itu ternyata. Bukan hanya dari pihak saudara-saudara Daud. Namun juga saudara dari orang Filistin saudara sekalian. Dari Raja Saul maksud saya. Tolong dibacakan di ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara-saudara, sebenarnya harapan terakhir Raja Daud, saudara, untuk mendukung dia hanya Raja Saul, saudara. Dia sudah melihat tentara Israel menjatuhkan dia. Dia sudah melihat kakak-kakaknya menjatuhkan dia. Dia juga sudah melihat orang tuanya menjatuhkan atau melemahkan dia. Sebenarnya hanya Saul harapan terakhir dari Raja Daud. Namun ternyata tidak seperti ekspektasinya, saudara. Bayangan Daud tidak seperti realita yang ada. Bahkan Raja Saul yang adalah harapan terakhir dari Raja Daud mengatakan, enggak mungkin kamu bisa melawan Goliat itu Daud. Goliat itu udah berperang sejak masa kecilnya loh. Udah belajar perang masa kecilnya. Namun apa? Karena Daud ini ngotot saudara sekalian. Namun akhirnya Saul membiarkan Raja Daud itu untuk berperang melawan Goliat. Jadi saudara sekalian, harapan terakhir Raja Daud pun itu tidak ada saudara-saudara. Perkataan-perkataan yang menjatuhkan semuanya dari pihak manapun itu ditolak oleh Raja Daud. Dan satu lagi saudara-saudara sekalian, perkataan yang menjatuhkan yang dilontarkan oleh Goliat di ayat yang ke-42. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Kita bisa memvisualisasikannya ini. Kita bisa bagaimana kita bisa membayangkan ini, saudara sekalian. Kita bisa membayangkan ada seorang anak kecil yang berperang melawan Goliat yang tingginya 3,2 meter itu, saudara sekalian. Dan Daud kira-kira tingginya 120 cm, saudara sekalian. Kita bisa memvisualisasikan itu, kita bisa membayangkan itu. Ini bukan pertempuran yang logis. Makanya Goliat itu percaya diri dia. Ketawa dia, saudara sekalian. Dihinanya Daud itu. Lo anjing aku tah. Karena kan Daud itu kan membawa tongkat nih. Karena dia kan seorang gembala. Lo anjing aku kah Daud? Kamu mendatangi aku dengan tongkat ini tah. Jadi dihinanya Daud. Dan juga tentara Israel. Dan juga dikutuki Daud. Dengan para ilahnya dikutuki Daud, saudara. Jadi ingatlah, saudara. Kita melihat selalu bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Kehidupannya itu baik. Dia kaya, dia raja yang tersohor. Namun tidak, saudara. Jikalau kita membaca narasi itu begitu sangat detail. Dia mengalami banyak sekali pergumulan. Dia mengalami banyak sekali tantangan. Ketika apa, saudara? Ketika roh Tuhan berkuasa atas Daud, tantangan-tantangan itu selalu dia hadapi, saudara-saudara sekalian. Ketika roh Tuhan, semenjak roh Tuhan itu, saudara. Makanya jikalau saudara membaca kitab Mazmur, saudara, 150 pasal itu, 80% itu ditulis oleh Daud. Dan 80% itu adalah Mazmur ratapan. Banyak menangis Daud di sana, saudara sekalian. Kita bisa melihat itu. Memang raja yang tersohor. Memang dia kaya. Memang dia diberkati Tuhan. Namun ingat, sebelum itu terjadi, saudara, ada pergumulan, ada tantangan-tantangan hidup yang dia alami. Berpotensi kehilangan nyawanya setiap hari, saudara-saudara. Saya tadi ingat perkataan atau kesaksian dari tante yang tadi. Bagaimana dahulu tidak makan. Dikatakan sudah makan atau enggak. Udah makan kok, tapi ternyata enggak. Namun sekarang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, memang benarlah berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Benarlah kita harus mengalami pergumulan-pergumulan lebih dahulu. Benarlah kita harus mengalami tantangan-tantangan lebih dahulu di awal. Baru kita diberkati oleh Tuhan atau disertai oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian. Demikian yang dialami Daud. Daud tidak moro-moro jadi raja, enggak. Dibunuh dia, saudara. Dikejar-kejar dia oleh Saul berapa kali, saudara. Dan dia dikhianati, dikudeta oleh anaknya sendiri. Difitnah. Ditusuk dari belakang oleh tentaranya sendiri, saudara sekalian. Itu yang dialami oleh Daud. Begitu banyak pergumulannya. Namun saudara-saudara ingat, Daud menolak semua perkataan yang menjatuhkan dari pihak manapun, saudara-saudara sekalian. Jikalau kita mungkin pernah dihina, kamu gak akan sukses, kamu gak bisa baik, kamu gak akan sukses, anak-anakmu gak akan sukses, saudara-saudara. Kita tolak perkataan-perkataan yang menjatuhkan itu. Usahamu mungkin gak sukses, kita tolak perkataan yang menjatuhkan itu. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Bukan hanya Daud menolak perkataan-perkataan yang menjatuhkan, namun Daud mengingat pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-37, bro. Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi saudara-saudara, ayat ini berkisahkan tentang Daud yang ngotot untuk melawan Goliat. Dan dia permisi lebih dahulu kepada Saul. Dan Saul berkata, kamu gak bisa melawan itu. Maka Daud memberikan argumentasi, saudara. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Jadi Daud, saudara, bukan hanya menolak perkataan-perkataan yang menjatuhkan dari 5 tokoh itu atau dari 5 front itu, saudara. Namun Daud mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu, saudara sekalian. Aku ditolong Tuhan menjadi gembala domba ketika domba-domba itu diserang oleh beruang atau singa pada saat hari itu, saudara-saudara. Daud itu melawan singa itu, merobek mulutnya, saudara. Dan Daud meyakini, Daud
meyakini sangat bahwa kekuatan yang dimiliki Daud untuk melawan singa itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Daud merasa bahwa pertolongan apa yang dia alami dan dia lakukan itu semua adalah intervensi dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi dia berkata, memberikan argumentasi kepada Saul itu. Aku loh ditolong oleh Tuhan mengalahkan singa ataupun beruang. Hari ini pun aku akan ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, peran Roh Kudus adalah mengingatkan kita tentang pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita alami. Saudara-saudara sekalian, ingat saudara. Ingat sebelum engkau ada hari ini di tempat ini. Ingat 20 tahun yang lalu kita saudara. Mungkin tidak seperti hari ini saudara sekalian. Ingat kita 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Mungkin keadaan kita tidak lebih baik dari keadaan yang sekarang saudara. Mungkin dengan kekuatan atau genggaman kita. Apa yang kita dapat hari ini bukan dari kekuatan atau genggaman kita saudara. Kalau masalah kekuatan genggaman kita, mungkin apa yang kita dapat tidak sesuai hari ini. Apa yang kita dapat mungkin melebihi apa yang kita kerjakan saudara. Ingat, itu pertolongan Tuhan. Engkau hutang sama Tuhan saudara sekalian. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu yang kita alami saudara-saudara. Termasuk saya pribadi. Jikalau Tuhan tidak menolong saya saudara, mungkin sudah di kuburan saya hari ini saudara. Yes. Mari kita mengingat pertolongan 20 tahun yang lalu. Ingat bagaimana keadaan kita saudara. Atau saya mungkin 10 tahun yang lalu ketika masa STM saudara. Ingat saudara, semuanya itu adalah intervensi dari Tuhan. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu saudara-saudara. Suatu ketika saudara, saya sebenarnya tidak terlalu ingat masa-masa kecil saya. Karena saya pernah jatuh waktu balapan sepeda motor di tebing tinggi. Sehingga saya agak sedikit terbentur sehingga tidak terlalu banyak mengingat peristiwa-peristiwa waktu masa kecil. Namun ada sebuah momen saya mengingat peristiwa masa kecil. Ketika saya usia 12 tahun saudara. Diajak berburu oleh orang-orang yang besar, mungkin sudah menikah pada saat hari itu atau sudah dewasa sekali. Ayo Daud kita berburu. Dari dahulu saya memang orang yang ekstrovert seperti itu. Suka berpetualang. Wah ayo, anak bungsu kan kecil pada saat hari itu. Aku disuruh bawa senapan, bawa makanan, bawa beras seperti itu. Karena kalau nggak dapat harus makan itu seperti itu saudara-saudara. Ketika itu perjalanan 4 jam. Waktu itu perjalanan 4 jam. Dan masuk hutan, melewati lembah, melewati hutan belantara begitu sangat lebat. Dan kami menemukan babi hutan pada saat hari itu. Ini saya ingat betul detailnya saya ingat. Setelah itu orang-orang yang dewasa-dewasa itu bilang sama saya, Daud, kamu jaga di sini ya. Misalnya saya di sini kan. Jaga di sini ya. Nanti kami akan muter dari sana supaya babi itu datang ke arahmu. Nah setelah datang ke arahmu, kamu tombak aja babinya atau senapan aja. Atau kalau kamu takut usir aja. Karena jikalau dia kembali lari ke sana, kami akan menombak dari sana. Kira-kira dapat saudara ya? Mengerti maksudnya kan? Oh iya, aku taat kan? Setelah itu digiringlah babinya dari sana. Ini kan hutan kan, digiring babinya. Aku di sini sendiri saudara, di sini sendiri. Ternyata babinya tidak lewat ke arah saya saudara, muter dianya. Muter lari ke sana sehingga teman-teman saya itu mengikuti babi itu sampai jauh-jauh sekali. Perasaan saya boleh nggak enak waktu itu. Loh ini teman-temanku kok di sana semua. Namun pesannya kamu tinggal di sini ya. Saya takut saudara, namanya anak kecil kan. Kalau saya tiba-tiba pulang mengikuti mereka nanti aku dimarahi kan. Saya tunggulah di sana selama kurang lebih 1 jam saudara. Ternyata mereka sudah jauh. Ditinggalkan saya saudara-saudara. Ini kisah nyata. Setelah itu hari sudah mulai malam sore. Saya baru tahu kalau saya ditinggalkan. Nangis-nangis saya saudara. Di hutan belantara pada saat itu. Hutan belantara pekat. Dan saya tidak tahu jalan pulang. Itu betul-betul hutan saudara. Dan ketika itu sambil nangis saya jalan apapun saya terabas. Masuk sungai, masuk got, masuk apa nggak peduli. Ada singa, ada ular sudah nggak peduli. Betul-betul sudah hilang arah saudara sekalian. Yang penting jalan. Sambil nangis-nangis saudara sekalian. Karena ada monyet di atas saudara-saudara sekalian. Karena saya jalan pusuk. Monyet-monyet itu teriak-teriak di atas. Sambil nangis-nangis. Tiba-tiba saudara, saya masuk di sebuah desa. Masuk di sebuah desa. Desa sangat kecil sekali. Dan orang ketika melihat saya itu kaget. Muka saya pucat begitu. Dan pakaian saya compang-camping. Terus ditanya, loh kamu nak dari mana? Saya sebutkan nama desa saya kan. Desa ini. Wah itu jauh sekali nak. Katanya dia gitu. Akhirnya saya diantar pulang saudara. Saudara-saudara, itu tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Itulah pertolongan Tuhan yang saya alami. Tuhan, saya yakin Tuhan yang menuntun saya melalui jalan itu. Karena sudah malam sekali saudara sekalian. Tidak tahu jalan, tidak ada lampu senter pada saat hari itu.
Itulah yang saya ingat, saudara-saudara. Ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu yang kau alami. Jangan sampai lupakan itu, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara sekalian. Engkau hutang sama Tuhan. Mungkin keadaan kita sampai hari ini sukses. Itu bukan karena kekuatan kita, saudara. Kalau kekuatan kitanya yang kita dapatkan tidak sesuai, saudara sekalian. Namun ingat, Daud juga demikian. Mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu. Saya teringat perkataan yang tertulis di dalam kitab Wahyu, saudara sekalian, kepada jemaat Efesus. Ingatlah kasihmu yang mula-mula. Ingatlah cintamu yang mula-mula. Bagaimana engkau mengenal Tuhan. Pada saat hari itu jemaat Efesus itu begitu sangat tegar sekali mereka. Mereka kuat menghadapi pencobaan. Dia menguji. Pendeta itu diuji, saudara. Oh, kamu gak beres kamu. Yang kamu sampaikan gak benar. Diuji. Namun Tuhan mencela mereka, saudara. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Meninggalkan kasih mereka yang mula-mula itu apa maksudnya, saudara? Mereka melupakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu yang pernah ia alami, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kecintaan kita pertama-tama ketika kita mengenal Tuhan, saudara. Bisa jadi kita rajin sekali, luar biasa, datang tepat waktu. Ketika ibadah tidak pernah bolong ibadah, pertama kita mengenal Tuhan. Cintanya menggebu-gebunya luar biasa. Apakah sekarang tetap kita seperti itu, saudara-saudara? Ataukah cinta kita mula-mula sudah pudar? Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Bertobatlah, lakukanlah lagi seperti yang dahulu engkau lakukan. Saudara-saudara, ingatlah pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu. Dan ingatlah cintamu mula-mula kepada Tuhan, saudara-saudara. Itu kata itu, saudara, itu kepada jemaat yang percaya loh. Dikatakan kepada jemaat yang percaya bertobat. Harusnya kata bertobat itu diperuntukkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun mereka mengenal Tuhan, jemaat Tuhan, salah satu dari jemaat sidang jemaat Tuhan, saudara sekalian. Namun diberikan sebuah kalimat bertobatlah. Artinya, saudara, ketika kita meninggalkan kasih kita mula-mula, itu sama dengan kita bukan orang yang percaya, saudara-saudara. Kata bertobat itu begitu sangat kasar sebenarnya dilakukan atau dilontarkan kepada orang-orang Yahudi pada umumnya, saudara-saudara. Namun walaupun mereka jemaat Tuhan, namun karena mereka meninggalkan kasih mula-mula, itu berarti, saudara, meninggalkan kasih mula-mula itu adalah sesuatu yang important, yang begitu sangat fatal, saudara-saudara. Mari kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu kita alami. Cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Mari kita pupuk kembali, saudara-saudara. Ingat gimana kita dahulu pacaran, saudara, dengan istri samping kiri kita. Saya pernah pacaran, saudara. Ya gini-gini, ya aku pernah pacaran dong. Ya itu, saudara-saudara. Saya kan, pacar saya di tebing kan. Saya agak jauh dari tebing. Itu hujan badai, saya lewati, saudara. Saya gak peduli. Malam petir menyambar, hutan belerang, gak peduli. Laut saya seberangi, bahasa hiperbolanya. Itulah cinta mula-mula, saudara. Bagaimana harusnya itu juga kita peruntukkan kepada Tuhan. Cinta kita mula-mula itu, mari kita mengingat cinta kita mula-mula kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, 2 poin terakhir yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Daud menolak perkataan-perkataan yang melemahkan. Yang kedua, Daud mengingat pertolongan-pertolongan yang dahulu ia alami bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, berjalan dengan melihat kekuatan Tuhan. Tinggi dari Goliat itu kita tahu, saudara, 6 hasta sejengkal, 3,2 meter kurang lebih. Baju zirahnya, saudara, baju zirahnya ini itu 57 kilo. Itu kayak ya berat badannya Daud dong, iya kan? Berat badannya Daud setimpal dengan baju zirahnya Goliat, kira-kira begitu, saudara sekalian. Dan mata tombaknya 600 sikal, itu kira-kira 7 kilo. Mata tombaknya, saudara, mata tombaknya itu 7 kilo loh. Belum gagangnya, belum ketopongnya, saudara. Kita bisa memvisualisasikannya. Bisa membayangkan itu, saudara sekalian. Bukan pertempuran yang logis seperti yang saya katakan. Namun apa yang dikatakan Daud, saudara sekalian. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan. Lalu berkatalah Daud kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan Allah yang hidup. Allah dari segala tentara Israel yang telah engkau hina itu. Jadi Daud berjalan melawan Goliat. Itu bukan melihat
melihat kekuatannya, saudara sekalian. Namun dengan melihat kekuatan Tuhan, Daud tidak terlalu peduli kekuatan Goliat, nggak peduli dianya. Daud lebih peduli kekuatan Tuhan, saudara-saudara. Daud tidak peduli tombaknya Goliat yang 7 kilo itu. Daud tidak peduli baju jirah Goliat itu yang 57 kilo itu. Daud tidak peduli, saudara, tinggi Goliat yang 3,2,5 meter itu. Daud tidak memperdulikan hal itu dan tidak mau tahu hal itu. Daud hanya mau tahu kekuatan Tuhan, saudara. Daud hanya melihat kekuatan Tuhan, tidak melihat kekuatan musuhnya, saudara-saudara. Bagaimana dengan pergumulan kita, saudara-saudara? Seberat apa pergumulan kita atau seberat apa pergumulan kita, saudara? Bagaimana kita mengalami atau mengalahkan pergumulan kita yang seberat Goliat mungkin? Goliat apa yang ada dalam hidup kita? Mungkin pekerjaan yang belum ada sampai hari ini. Mungkin income yang kurang hari ini. Mungkin kampus yang tidak bosan kita, mungkin kampus hari ini. Atau pekerjaan kita monoton begitu sangat saja. Saudara-saudara, di suami, di istri ada banyak Goliat kita. Bagaimana kita cara mengatasinya, saudara? Daud berjalan bukan dengan melihat kekuatan Goliat, namun dengan melihat kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau engkau hidup hari ini, kita hidup hari ini, kita lihat, kita berjalan dengan melihat samping kiri, samping kanan kita akan kecewa, saudara. Yes, kita berjalan melihat samping kiri, samping kanan kita kayak dajjal seperti itu. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kecewa luar biasa, saudara. Kita juga berjalan dengan melihat apa yang kita genggam, mengandalkan apa yang kita genggam. Dan mungkin itu bisa kita andalkan, namun itu tidak bisa kita andalkan selama-lamanya. Karena kita mati tidak akan membawa apa-apa, kecuali kita membawa perbuatan baik kita. Itu juga tidak bisa menolong kita selama-lamanya. Jikalau kita berjalan melihat kekuatan orang-orang lain, kekuatan sanak saudara kita, melihat orang lain kita berjalan, melihat harta benda kita, apa yang kita pegang berjalan, itu fana, saudara. Itu ambigu, saudara sekalian. Dan kita berjalan dengan melihat kekuatan kita, semakin lebih kecewa. Ternyata kita lebih dajjal dari teman-teman kita yang lain. Ternyata kita tidak lebih baik karakternya dibandingkan orang lain. Kita akan lebih kecewa berjalan di dunia ini, saudara. Namun tidak demikian, saudara-saudara. Mari berjalan bukan dengan melihat kekuatan teman-teman kita. Engkau akan kecewa. Suatu ketika ada jemaat yang tanya sama saya, Pak Daud, aku malas ke gereja, Pak. Lu kenapa, Bu? Oh iya, di gereja itu bencekno semua. Sorry Bapak Ibu ya, bencekno semua. Lu kenapa? Iya, harusnya kan di gereja itu enggak memfitnah, enggak menggosip, harus ramah dong. Ini dia maki-maki aku, Pak, difitnah, Pak. Terus dalam hati seperti ini, saudara-saudara, di gereja itu wajar yang seperti itu. Di gereja itu bukan tempat-tempat orang yang suci, saudara, enggak. Jikalau saudara mau mencari tempat yang suci, jangan ke gereja, saudara. Di gereja itu tempat orang-orang yang bencekno, saudara. Tempat orang-orang yang banyak kekurangan yang diperbaiki. Jikalau sudah suci kita di tempat ini, nggak usah ke gereja, saudara. Jadi itu sangat wajar. Jikalau di gereja kita menerima hal itu, kita kecewa, itu mungkin merupakan pemikiran yang tidak terlalu dalam, terlalu rendah. Di gereja, tempat orang-orang yang banyak melakukan kesalahan, banyak gagal, banyak melakukan pergumulan, banyak gagal dan banyak melakukan kesalahan yang harus diperbaiki. Makanya jangan kecewa, saudara. Ketika melihat samping kiri, samping kanan kita mungkin tidak lebih baik. Percuma dia sering ibadah, bro. Kok sifatnya gitu-gitu aja? No, saudara. Ini malah tempat. Alkitab berkata, Yesus berkata, aku datang bukan untuk yang mencari yang baik loh, namun mencari yang berdosa. Itulah saudara-saudara. Jadi mari kita berjalan hari ini. Seberat apapun Goliat kita hari ini. Mari berjalan dengan melihat kekuatan Tuhan, saudara. Jikalau kita melihat pergumulan kita itu terus makin besar, saudara sekalian. Namun jika kita melihat kekuatan yang dari Tuhan, mengingat juga pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu kita alami, maka kita akan berjalan dengan sangat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang terakhir atau poin yang terakhir bagi kita adalah Daud tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Ayat yang ke-28 saya akan bacakan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumus ia dengan mukanya ke tanah.
Di ayat yang ke-50, ayat terakhir bagi kita, mari kita akan baca bersama-sama saudara. Di ayat yang ke-50 dari pasal yang ke-17 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Saudara-saudara, Daud tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Tentu ketakutan itu baik. Namun jikalau ketakutan yang berlebihan itu sesuatu yang tidak baik. Jikalau kita tidak memiliki ketakutan itu mungkin kita akan seperti binatang. It's okay kita takut. Namun jikalau kita memiliki ketakutan yang berlebihan saudara. Itu akan menyurutkan iman kita saudara-saudara. Daud tidak memiliki ketakutan yang berlebihan saudara-saudara sekalian. Apa yang kita takutkan hari ini? Ada mungkin teman-teman saya takut jodohnya mungkin? Oh enggak ya. Takut pekerjaannya mungkin enggak sukses. Takut mungkin studinya nggak sukses. Apa yang kita takutkan saudara di dalam menghadapi hidup ini? Tentu memang ada hal-hal yang kita takutkan. Itu wajar. Namun saudara jangan sampai ketakutan itu menjadi berlebihan saudara-saudara. Daud tidak memiliki ketakutan yang berlebihan ketika menghadapi Goliat saudara. Dia maju berperang selalu. Dia mengalahkan musuhnya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hari ini kita membahas tema yang sangat baik berkaitan dengan hari Pentakosta. Peran Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Roh Kudus memampukan Daud untuk menolak perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Yang kedua, Roh Kudus memampukan Daud untuk mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahulu ia alami. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan Daud untuk berjalan dengan melihat kekuatan Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan Daud untuk berjalan dengan tidak memiliki ketakutan yang berlebihan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya dekat Allah. Hanya dekat
Bapak Gembala kita. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita perhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya saya sampai pada suatu kesimpulan yang ada di dalam firman Tuhan. Sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang percaya, satu perkara yang harus kita jaga, jangan sampai kita kecewa. Oleh karena perkataan-perkataan yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu seringkali dipakai oleh iblis untuk membuat hati kita kecewa, hati kita terluka. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Jadi kalau kita itu ada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya maksud Tuhan untuk mempertajam, untuk memperkuat fokus kita kepada Tuhan. Dan ini merupakan suatu ujian, bukan pencobaan. Kalau kita tanggapi dengan salah, maka kita akan kecewa. Lah ini pencobaan. Tetapi kalau kita tanggapi itu dengan positif, dengan memaklumi keadaan sesama dan memaklumi keadaan kita, maka ini sesuatu yang meningkatkan rohani kita. Saya hanya ingin urun satu ayat saja yang akan saya bacakan dalam Amsal 24 ayat 10. Itu jelas mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Waktu saya mendengar, saya menyimpulkan, saya mencoba untuk mencari ayat firman Tuhan yang bisa menyimpulkan ini. Ternyata Tuhan mengatakan rasa kecewa. Semua dialami dan kita juga mendengar cerita tentang Daud. Betapa banyak perkataan-perkataan yang seharusnya mengecewakan hatinya. Tetapi satu perkara, Roh Kudus itu mengurapi dia. Dan itu yang membuat dia bertahan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa meninggalkan satu kebutuhan kita akan Roh Kudus. Tapi kita ingat, saudara, Roh Kudus itu tidak pernah berpisah dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Jangan dikira kalau kita mendengar khotbah, kemudian kita mendengar suara saja. Bukan, saudaraku. Tapi Roh Kudus itu menyertai firman yang tersampaikan, yang kita dengar. Tidak mungkin firman itu lepas dari Roh Kudus, dan tidak mungkin Roh Kudus itu lepas dari firman Allah. Kapan dia lepas? Kalau bukan firman Allah. Kapan dia lepas? Kalau bukan Roh Kudus. Tetapi kalau kita mendengar firman, betul-betul itu firman Allah, maka Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Maka dia menyemangatkan kita untuk kita melintasi berbagai-bagai halangan, rintangan yang ada di depan kita. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah tersampaikan kepada sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dan juga tersampaikan di mana mereka berada saat ini, di rumah atau di mana tempat. Dan firman Tuhan disertai Roh Kudus tidak akan didengar dengan sia-sia, oleh karena mempunyai kuasa untuk membangkitkan rohani yang lemah. Terima kasih Tuhan, bahwa kami diajar lewat firman Tuhan
untuk kami tidak mudah kecewa, tidak mudah tawar hati. Oleh karena kalau ini terjadi, maka gagallah pengikutan kami kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, ajarkan kami, yakinkan kami, oleh karena firman dan Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini, dan juga Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Tuhan, tingkatkan Tuhan, supaya boleh menjadi alat-Mu untuk Engkau pakai bagi perluasan kerajaan-Mu. Dan Engkau pakai kami semua Tuhan tanpa kecuali, juga dengan tujuan-tujuan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Nanti ada ibadah sekolah minggu jam 4 sore bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya atau cucu-cucunya. Tidak ada yang mengantar, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya selalu siap untuk mengantar dan menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jam 4 nanti ada ibadah sekolah minggu. Nah saudara-saudara, ada pengumuman penting yang harus saya beritahu kepada kita semua. Bahwa mulai Rabu tanggal 1 Juni setelah kita selenggarakan ibadah PA saudara-saudara. Rabu tanggal 1 Juni 2022 ibadah PA akan kita laksanakan sore hari. Saudara-saudara, saya meyakini satu hal bahwa ibadah PA yang akan kita selenggarakan ini berbeda jauh seperti yang dahulu-dahulu kita lakukan saudara. Karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab atau kita mungkin seperti layaknya kuliah saudara-saudara. Seperti layaknya kuliah, ketika menyampaikan materi ada yang tidak mengerti, boleh langsung angkat tangan. Dan moderatornya atau pembicaranya juga bukan hanya monoton dari saya pribadi atau siapapun, tapi ada mungkin nanti yang menjawab dari Bapak Gembala, dari Bapak Hari, Olpi atau teman-teman yang lain. Itu bisa nanti menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti layaknya kuliah, kita tidak harus pujian dahulu, baru setelah itu materi, setelah itu penutup, enggak. Tapi mungkin pujian 2, materi disampaikan separoh, setelah itu kita pujian 2 lagi, setelah itu materi disampaikan lagi. Pokoknya senyaman mungkin. Bapak Ibu juga boleh membawa minuman atau permen, enggak apa-apa saudara. Karena memang ibadah PA itu harus dilaksanakan serileks mungkin, namun tetap serius saudara. Seperti layaknya kuliah. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah masuk di Matius pasal yang keempat. Nah itu pembahasannya menarik saudara. Karena Yesus dicobai di padang gurun. Dan roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Nah apakah itu berarti kita bisa juga dicobai oleh Tuhan? Kan roh yang membawa Yesus dicobai di padang gurun. Nah apakah kita bisa juga dicobai oleh Tuhan? Padahal ada ayat Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai. Dan dia tidak dicobai oleh siapapun. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apakah itu berarti Yesus berpotensi untuk jatuh di dalam dosa? Nah jadi itu nanti kita akan jawab. Dan bagaimana caranya Yesus mengalahkan pencobaan itu? Oh kita tahu ceritanya Pak. Oh Yesus mengutip ayat-ayat Alkitab. No. Bukan itu jawabannya saudara-saudara sekalian. Bukan Yesus mengutip ayat-ayat Alkitab makanya Yesus bisa mengalahkan pencobaan itu. Bapak Ibu tahu jawabannya? Kita akan saksikan hari Rabu saudara-saudara sekalian ya. Itu pengumuman yang kedua yang saya bagikan bagi kita. Yang selanjutnya yang terakhir bagi kita, berdoa bagi yang sakit, yaitu Ko Budi Wijaya Lukman dan juga Ibu Lien Chu. Dan juga berdoa untuk seorang ibu yang apa ini? Oke. Ibu yang hari ini berulang tahun. Oh, ini mirip tulisan saya Bapak Ibu Saudara. Oke, berdoa untuk seorang ibu yang hari ini berulang tahun. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya yang tetap setia menyaksikan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, keluarga, dan pekerjaannya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Ya, kita akan
mendoakan untuk Bapak Budi Wijaya Lukman yang sakit dan juga Ibu Lianju yang sakit kakinya saya dengar ya. Biar Tuhan tolong, dan juga berdoa untuk seorang ibu yang hari ini sedang berulang tahun dan juga mungkin yang tidak sempat disebutkan namanya. Satu lagi Om, maaf Om, satu lagi. Nanti setelah ibadah ada latihan untuk paduan suara. Terima kasih. Ya, mari kita doa. Tuhan, pada penghujung ibadah pagi ini, kami tetap mensyukuri segala kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami boleh senantiasa berada di depan hadirat-Mu, dan kami menerima segala berkat bagi tubuh jiwa roh kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, yang telah disebutkan namanya, bahkan bagi mereka yang tidak sempat disebutkan namanya. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan mereka, domba-domba kesayangan-Mu, yang perlu dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berbelas kasihan dan mengulurkan tangan kasih-Mu, dan kesembuhan itu, pemulihan itu terjadi dengan sempurna. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kami singkirkan. Engkau tidak berhak atas kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kemerdekaan itu milik kami sebagai warga surga. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang melewati ulang tahunnya, kebahagiaan mereka Tuhan Engkau pertambah-tambahkan, usia mereka akan mematangkan mereka di dalam pengiringan dan pengertian akan Engkau, dan Engkau memakai kehidupan mereka juga untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, dan kehidupan keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua dan ditambahkan dengan berkat-berkat jasmaniah untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah segala berkat ini yang kami pohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Jiwaku ditebus oleh